Batu gamping merupakan komoditas tambang yang menguntungkan saat ini, terutama penggunaannya sebagai bahan galian industri, yaitu bahan bangunan. Batu gamping merupakan salah satu komoditas batuan sehingga bisa ditambang dengan metode tambang terbuka kuari. Batuan dibongkar dengan peledakan maupun dengan alat mekanis, kemudian diangkut dengan dump truck menuju tempat pengolahan untuk diperoleh kegunaannya, sesuai dengan pemanfaatannya. Batu gamping dapat digunakan untuk membuat bahan bangunan seperti semen, mortar, dan baja beton atau beton bertulang. Ketika batu gamping dihancurkan dan dipanaskan dengan tanah liat, maka semen dibuat dengan rotary kiln. Semen dapat dicampur dengan pasir dan air untuk menghasilkan mortar, yang digunakan untuk merekatkan batu bata. Semen juga dapat dicampur dengan kerikil pasir untuk menghasilkan beton bila mengeras sangat kuat. Beton dituangkan pada struktur baja, menciptakan beton bertulang yang bahkan lebih kuat. Batu gamping bahkan dapat dihancurkan dan digunakan sebagai agregat ketika pengerasan jalan. Istilah agregat merujuk pada batu dan mineral yang dihancurkan untuk keperluan konstruksi atau pembangunan jalan. Ketika batu gamping dipanaskan dengan pasir dan natrium karbonat, jenis kaca tertentu dapat dibuat. Berikut kami paparkan kegunaan batu gamping tersebut secara rinci. Yang pertama, batu gamping digunakan untuk membuat semen. Semen adalah serbuk atau tepung yang terbuat dari gamping dan material lainnya yang dipakai untuk membuat beton. Merekatkan batu bata ataupun membuat tembok atau disebut sebagai suatu bahan baku yang dibutuhkan untuk bahan bangunan. Adapun proses pengolahannya menjadi semen terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, penyediaan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan untuk kegiatan produksi semen adalah batu gamping sekitar 75-90%. Dan tanah liat sekitar 7-20%. Sedangkan bahan baku koreksi berupa pasir besi sekitar 1-3% dan pasir silika 1-6%. Biasanya bahan-bahan tersebut disimpan pada stockpile. Pencampuran batu gamping dengan clay. Tujuan dari pencampuran bahan mentah ini adalah untuk mendapatkan campuran bahan mentah yang homogenik dan untuk mempermudah terjadinya reaksi kimia pada saat klinkerisasi. Ketiga, pembentukan klinker atau pembakaran. Proses pembakaran yang terjadi meliputi pemanasan awal umpan baku di preheater, pengeringan, dehidrasi, dan dekomposisi. Pembakaran di kiln atau klinkerisasi dan pendinginan di grate cooler atau quenching. Penggilingan klinker dan klinker feeding pada roll press yang akan menghasilkan ukuran tertentu, kemudian akan digiling menggunakan penggilingan tube mill. Tube mill berisi bola-bola besi sebagai media penghancurnya, kemudian didinginkan pada alat berupa klinker cooler. Hasil dari penggilingan ini disimpan dalam semen silo yang kedap udara yang disebut dengan clinker storage. Kelima, pengantongan semen. Semen dikeluarkan dari semen silo dan diangkut menggunakan belt conveyor masuk ke steel silo dengan alat pengantongan berupa rotary packer. Semen dikantongi dengan setiap satu sak berisi 50 kg semen, kemudian dibawa ke truk untuk dipasarkan. Pemanfaatan batu gamping yang kedua yaitu untuk menjadi agregat yang nantinya sebagai bahan pengaspalan jalan. Tahapannya, batu gamping dari front penambangan akan ditumpahkan ke hopper untuk menampung dan memisahkannya berdasarkan ukuran material.
Kemudian akan melalui back conveyor untuk dilakukan crusher atau peremukan dengan impact crusher sampai ukuran yang diinginkan, yaitu agregat seukuran split, yaitu minus 50 plus 30 mm. Lalu agregat tersebut dilanjutkan ke back conveyor menuju tempat stacking crusher material, sehingga produk agregat ini bisa dijadikan bahan campuran paving jalan. Material dari tambang atau roll of material dibawa ke stockyard. Dari stockyard menggunakan loader dimasukkan ke dalam hopper, kemudian disalurkan melalui feeder untuk dimasukkan ke dalam impact crusher guna menghancurkan batu gamping. Dari impact crusher mendapatkan agregat dengan ukuran yang diinginkan dan yang tidak diinginkan dimasukkan ke dalam impact crusher lagi, sehingga didapatkan agregat yang diinginkan untuk dipasarkan. Pemanfaatan batu gamping yang ketiga, yaitu digunakan dalam perindustrian kaca. Partikel silika pada kaca sebenarnya saling berjauhan seperti pada zat cair. Namun, kaca dapat berbentuk zat padat karena melalui proses pendinginan yang sangat cepat, sehingga partikel-partikel silika tidak sempat menyusun diri secara teratur. Kaca merupakan gabungan dari berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap, yang dihasilkan dari dekomposisi dan peleburan senyawa anorganik. Untuk membuat kaca, dibutuhkan pasir kuarsa dalam jumlah yang besar. Selain itu, bahan lain yang dibutuhkan diantaranya yaitu ada soda abu, kerak garam, batu gamping, dan beberapa bahan lainnya. Selain ketiga pemanfaatan batu gamping sebagai bahan baku bangunan, batu gamping juga sebagai penetral air asam tambang. Air asam tambang merupakan air dengan kandungan pH rendah, biasanya kurang dari 4. Air asam tambang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti menurunnya kualitas air tanah dan air permukaan. Jika dialirkan ke sungai akan berdampak pada biota yang ada di perairan masyarakat. Langkah batu gamping menjadi kapur tohor terlebih dahulu dipanaskan dengan suhu 600-900 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer, kemudian dikalsinasi menjadi kapur tohor. Kapur tohor ini bisa menjadi bahan untuk penetral air. Berikut langkah secara ringkas yang terdiri dari 3 step. Step pertama, air asam tambang ditampung dan disaring sebelum diolah untuk dilakukan pemantauan kadar asam airnya. Step kedua, kapur dicampurkan dengan air sebelum dituangkan ke air asam tambang. Step ketiga, menuangkan campuran air plus kapur ke air asam tambang dan membiarkannya tercampur dan mengendap. Lalu bisa dilakukan pemantauan kadar asam airnya. Apabila sudah netral, bisa dialirkan ke badan air sekitar. Langkah pengolahan air asam tambang sebelum dialirkan ke masyarakat. Langkah pertama, air diendapkan atau disaring. Langkah kedua, diukur terlebih dahulu kadar asam air sebelum diolah. Langkah ketiga, menyiapkan kapur dalam wadah untuk dicampurkan dengan air. Langkah keempat, proses sirkulasi dengan menuangkan campuran air dan kapur ke settling pond. Langkah kelima, membiarkannya hingga mengendap. Langkah keenam, mengukur kadar asam airnya. Jika sudah berada pada angka 7 atau pH sama dengan 7,
berarti air yang telah diolah sudah netral. Lalu yang terakhir, setelah airnya netral, bisa dialirkan ke badan-badan air sekitar. Seiring dengan berkembangnya teknologi, batu gamping juga dapat diolah menjadi marmer buatan untuk dijadikan keramik dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan marmer alam. Beberapa bahan baku yang digunakan untuk pembuatan marmer buatan adalah batu gamping yang kemudian ditambahkan dengan campuran bahan kimia seperti bahan kimia katalis, resin, akselerator, dan pewarna. Apabila bahan-bahan tersebut dicampur dan diolah dengan komposisi yang tepat, akan menghasilkan marmer buatan untuk dijadikan keramik dengan kualitas yang baik. Berikut adalah skema proses pembuatan marmer buatan. Yang pertama yaitu pencampuran antara batu gamping, tepung CaCO3, dan juga campuran bahan kimia. Lalu, setelah bahan-bahan dicampurkan, akan dilakukan suatu pencetakan, kemudian pengepresan dan pemanasan, lalu pendinginan dan pemolesan, sehingga akan didapat menjadi marmer buatan. Marmer buatan ini kemudian bisa dilanjutkan untuk proses pembuatan keramik. Adapun tahapan proses yang harus dilakukan untuk membuat suatu produk keramik yaitu yang pertama yaitu pengolahan bahan. Tujuan dari pengolahan bahan ini adalah untuk mengolah bahan baku dari berbagai material yang belum siap pakai menjadi badan keramik plastis yang telah siap pakai. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan. Tahapan pembentukan adalah tahap untuk mengubah bongkahan badan tanah liat plastis menjadi benda-benda yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu proses pengeringan. Setelah benda keramik selesai dibentuk, maka tahap selanjutnya adalah pengeringan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan air yang terikat pada badan keramik. Ketika badan keramik plastis dikeringkan akan terjadi 3 proses penting. Yang pertama yaitu air pada lapisan antar partikel lempung mendifusi ke permukaan, menguap sampai akhirnya partikel-partikel saling bersentuhan dan penyusutan berhenti. Kedua, air dalam pori hilang tanpa terjadi susut. Dan yang ketiga, air yang terserap pada permukaan partikel akan menghilang. Selanjutnya yaitu tahap pembakaran. Pembakaran merupakan inti dari pembuatan keramik di mana proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan kuat. Yang terakhir yaitu adalah pengglasiran. Pengglasiran merupakan tahap yang dilakukan sebelum pembakaran glasir. Benda keramik dilapisi glasir dengan cara dicelup, dituang, disemprot, atau dikuas. Sehingga berdasarkan kelima proses tersebut akan diperoleh menjadi keramik yang siap untuk dipasarkan dan digunakan dengan keunggulan yaitu bahan berkualitas tinggi meskipun dari bahan yaitu marmer buatan. Demikian video tentang pemanfaatan batu gamping baik dalam bidang industri maupun dalam bidang pertambangan. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.